Karena seorang pengacara melontarkan kata-kata, apakah si A melakukan menjual diri demi sehingga duitnya banyak. Nah, kata-kata itu bisa dijadikan unsur pidana nggak, Bang? Ya, baik. Ya, seorang advokat itu kan punya kode etik. Kode etik itulah yang menjadikan batasan-batasan seorang advokat itu bertindak dan berperilaku terhadap menyelesaikan perkara atau membela kliennya. Karena itu seluruh advokat seharusnya dia mempunyai kode etik atau etika yang harus dipakai dalam membela klien. Nah, apabila misalnya ada advokat yang menjelek-jelekan baik itu lawannya yang merupakan lawan daripada hukumnya itu, maka itu yang tidak diperbolehkan. Advokat itu bisa melakukan pembelaan dan dia tidak dikenakan hukum apabila dia sepanjang masih dalam pekerjaannya, tapi juga tidak melakukan menjelek-jelekan seorang yang sudah menyangkut dalam fisik misalnya, atau juga mengungkit-ungkit seseorang. Karena itu juga menurut pendapat saya itu juga bukan bagian dari pembelaan hukum. Kalau memang fair semuanya, ya kalau memang itu pidana kita laporkan pidana. Kalau ada kasus perdata itu bukan perdata, itu kan lebih baik. Bang, apakah saya lontarkan tadi, Bang, apabila tidak terbukti ya, yang saya lontarkan tadi tidak terbukti itu bisa masuk unsur pidana nggak, Bang? Iya, dengan baik terbukti atau tidak terbukti, kalau sudah memang sudah melakukan penghinaan itu sudah masuk unsur pidana. Ya, baik itu 310 dengan putusan MK pasal 78 2021 memang diucapkan secara lisan 30 perbaikannya di situ. Atau dengan undang ITE di pasal 27 ya itu sudah bisa, kalau memang ada orang yang dihina dilakukan dalam lontaran tersebut, ya itu bisa masuk pidana. Pencemaran nama baik juga, Bang, ya? Ya, pencemaran nama baiknya. Tidak perlu juga dibuktikan itu benar atau tidak. Mengatakan bahwasannya misalnya mohon maaf, seorang misalnya berprofesi sebagai wanita tunasusila misalnya, kemudian dikatakan itu kakak kamu, ibu kamu itu berprofesi sebagai tunasusila, nah itu juga sudah kena meskipun profesi itu benar. Bang, apakah harus dilaporkan dulu ke Dewan Etik dari profesi seorang advokat? Iya. Pelaporan ini kan bisa kalau misalnya memang sudah kena unsur pidana, itu bisa langsung kan melaporkan secara langsung orang yang dirugikan terhadap kalimat yang diterangkan. Dan juga bisa dilaporkan kepada etik. Etik ini kan terkait masalah profesinya dia. Yang paling besar etik adalah sanksi hukumnya adalah dicabut izinnya. Nah, kalau memang itu unsur pidananya, menurut saya silakan yang karena korbannya atau orang yang dihina itu tidak senang, itu dilakukan secara pidana. Proses hukumnya harus dijalankan. Itu bisa dijerat berapa tahun sih, Bang, terkait perkataan pelontaran tuduhan? Iya, kalau bisa pakai 310 yang dibentuk putusan MK kemudian pasal 27 ya bisa lebih daripada 2 tahun. Bang, apakah masyarakat biasa atau umum seperti umum ini bisa melaporkan seorang advokat ke polisi? Iya, yang kalau kita lihat dulu pada saat dia melontarkan itu dia sedang membela kliennya atau tidak. Kalau dia sedang membela kliennya, maka setiap orang yang pada saat yang dilontarkan dia yang melaporkan adalah orang yang dirugikan. Karena sesuai dengan pelaporan yang pasal 310 KUHP itu adalah orang yang dirugikan secara langsung yang melaporkan. Kalau masyarakat ya tidak bisa karena tidak ada yang dirugikan begitu. Masyarakat secara langsung. Artinya yang bersangkutan merasa dirugikan terus melaporkan ke Dewan Etik dari seorang profesi advokat Ya, itu boleh? Pidananya ya, kalau pidananya orang yang langsung dirugikan misalnya. Tapi kalau masyarakat yang lain terkait masalah meminta kepada Dewan Etik advokat misalnya, itu boleh-boleh saja meminta bahwasanya untuk bisa dipanggil karena sudah melewati dari frame-frame yang ada di dalam kode etik advokat itu boleh. Thank you, Bang. Terima kasih, Bang.